Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan diskusi mengenai penelitian dan analisis pasar. Nah, mata kuliah ini merupakan bagian dari atau integral dari mata kuliah bisnis sosial yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Nah, di materi hari ini, teman-teman akan belajar bagaimana riset pasar yang tepat guna untuk memastikan produk atau jasa dari bisnis sosial yang teman-teman sudah hasilkan itu mampu diterima oleh pasar dengan baik. Nah, hari ini kita ada 3 materi. Yang pertama itu adalah penguatan materi bisnis sosial, yang kedua adalah riset pasar konteks bisnis sosial, yang ketiga adalah langkah riset pasar konteks bisnis sosial. Nah, materi yang selanjutnya ini adalah mengenai pemaknaan dan tujuan bisnis sosial. Materi yang pertama ini saya selalu mengulang-ulang bahwa pemaknaan bisnis sosial itu tentu berbeda dengan bisnis pada umumnya, sehingga kita harus betul-betul mengingat, memahami, dan mengaplikasikan bahwa pemaknaan bisnis sosial itu punya value yang berbeda dengan bisnis pada umumnya. Nah, eh, kewirausahaan sosial atau bisnis sosial itu merupakan pendekatan bisnis yang menggabungkan elemen bisnis dengan misi sosial untuk mencapai dampak positif di masyarakat. Nah, perbedaan antara kewirausahaan sosial dan bisnis konvensional itu fokus pada tujuan sosialnya sejalan dengan keberlanjutannya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman bahwa bisnis sosial itu penggabungan antara orientasi bisnis dengan finansial, tetapi di sisi lain juga orientasi sosialnya memiliki tujuan untuk memperoleh dampak sosial atau manfaat dalam mengatasi problematika sosial. Sehingga yang perlu kita jadikan rujukan adalah bagian ininya. Karena kalau bisnis pada umumnya itu hanya orientasinya adalah profit ya. Sekali lagi, bisnis sosial itu konsepnya eh, menyelaraskan antara profit dan sosial orientasi, sehingga keberlanjutan bisnis tersebut bisa dijalankan secara manajemen yang bagus dengan adanya keuntungan dan lain sebagainya, tetapi keuntungan itu bukan satu-satunya jalan untuk melanjutkan bisnis sosial, karena yang menjadi misi utama adalah orientasi sosial ini. Tujuan dari bisnis sosial yakni mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, ketidaksetaraan, dan lain sebagainya, menciptakan dampak positif bagi masyarakat sambil mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara holistik. Yang saya contohkan di sini adalah bisnis sosial berupa bank sampah. Nah, mengatasi masalah sosialnya mengenai apa? Mengenai sampah yang tidak terurus. Ini menyebabkan penyakit, menyebabkan keindahannya tidak menjadi bagus, kemudian hal-hal lain. Nah, kemudian dari sampah yang menjadi problematika ini kemudian dibuatlah konsep bank sampah, di mana bisnis ini selain menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya, tetapi juga menyelesaikan masalah sampah ini. Nah, berkelanjutannya secara holistik tentu alamnya akan jadi lebih bagus, eh, atmosfer kesehatannya juga jadi lebih bagus, dan hal-hal lain yang sekiranya bisa membuat sampah itu terolah dengan baik. Nah, kita masuk di materi yang kedua, yakni pentingnya penelitian pasar dalam bisnis sosial. Nah, kita akan belajar apa saja? Kita akan belajar banyak hal berkaitan dengan
Riset sosial. Nah, yang pertama ya ini identifikasi peluang dan tantangan. Melalui penelitian pasar, bisnis sosial dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru dan tantangan yang perlu diatasi. Hal ini memungkinkan bisnis untuk merancang strategi yang berkelanjutan dan efektif dalam mengatasi masalah sosial sambil tetap mempertimbangkan aspek ekonomi. Nah, di tahap ini, bisnis sosial itu diidentifikasi peluang dan tantangannya. Kira-kira apa yang bisa diambil manfaat dari sebuah fenomena atau problematika sosial yang ada di masyarakat. Sehingga ketika itu digunakan pendekatan bisnis, itu akan menjadi win-win solution. Jadi kira-kira ketika bisnis kita masuk untuk mengolah problematika itu, apakah itu ada potensi keuntungannya atau enggak? Kalau enggak kan juga repot juga. Karena sekali lagi ini bisnis sosial, bukan organisasi sosial. Kalau organisasi sosial, tentu kita tidak ada analisis atau identifikasi mengenai aspek ekonomi. Tetapi kalau bisnis sosial, tentu kita harus menganalisis atau mengidentifikasi bidang-bidang yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Nah, yang selanjutnya adalah segmentasi pasar yang tepat. Penelitian pasar membantu dalam segmentasi yang tepat dari masyarakat target. Dengan memahami karakteristik demografis, psikografis, perilaku konsumen, bisnis sosial dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mencapai dampak sosial yang lebih luas. Nah, ini baik ada dua hal ya. Segmentasi pasar untuk sasaran yang akan diberdayakan. Yang kedua adalah segmentasi pasar untuk luaran dari produk atau jasa yang sudah dihasilkan dari proses bisnis sosial. Nah, ini harus betul-betul dilihat demografisnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa, perilaku konsumennya seperti apa, data-datanya seperti apa, supaya barangnya nanti bisa laku di segmentasi yang kita tuju. Nah, pengukuran dampak sosial dan keberlanjutan. Nah, sekali lagi dalam bisnis sosial ini yang menjadi tokoh penting, bukan tokoh penting ya, tetapi hal penting di mana dampak ini akan menjadi indikator apakah bisnis sosial kita itu dapat ditafsiri sebagai bisnis sosial beneran gitu. Karena kalau hanya dihitung dari banyaknya keuntungan yang diterima oleh perusahaan, tentu bisa jadi bisnis yang dijalankan itu bukan bisnis sosial tapi bisnis konvensional. Nah, selain indikator dari keuntungan, indikator lain yang digunakan untuk mengukur bisnis sosial itu berdampak atau enggak, ya dari dampaknya. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yakni langkah riset pasar konteks bisnis sosial. Nah, yang pertama, kita perlu mendefinisikan produk atau jasa yang akan kita keluarkan setelah melihat fenomena sosial yang sudah ada. Ada fenomena sosial nih, kemudian kita mau produk atau jasa seperti apa untuk mengatasi fenomena sosial tersebut. Tahap yang pertama yakni menjelaskan secara rinci produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi kita perlu detailkan apa yang akan kita lakukan, produknya berupa apa atau jasanya berupa apa. Kemudian yang kedua adalah fitur unik atau keunggulan yang membedakan dari yang lain. Tentu bisnis itu ada dua hal ya. Bisnis yang pertama itu bisnis yang belum sama sekali ada, atau yang kedua bisnis yang sudah ada tapi dimodifikasi. Nah, kalau ada opsi yang kedua, kalau kita memilih opsi yang kedua, bisnis yang sudah ada tetapi kita duplikasi dengan sentuhan kita, dengan perbedaan kita, tentu kita harus menonjolkan hal-hal yang menjadi beda. Apa keunikannya, apa keunggulannya dari produk atau jasa lain. Misalkan bikin pelatihan online atau training online. Sudah banyak kan tuh produk-produk dari pelatihan online. Nah, yang perlu kita sampaikan, unik atau keunggulannya ada di bagian mana, sehingga kita bisa tahu positioning kita itu dengan pesaing-pesaing kita di ceruk pasar yang mana. Jangan sampai kita
tidak menampilkan hal unik atau keunggulannya karena pasti dianggap biasa. Kalau dianggap biasa, teman-teman akan kalah bersaing dengan produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya, yang sudah besar. Nah, yang selanjutnya pemahaman segmen pasar. Ini identifikasi segmen pasar yang paling mungkin tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah analisis karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Ini jadi penting teman-teman supaya di bagian sebelumnya tadi yang berkaitan dengan apa namanya produk kita bisa diterima di kalangan pasar yang mana tuh, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah atau masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan, tinggal disesuaikan dengan apa namanya produk atau jasa yang kita punya. Sehingga kalau misalkan bank sampah, misalkan kalau bank sampah pasti nasabahnya nggak mungkin di masyarakat pedesaan karena mereka terbiasa produk sampahnya itu adalah sampah rumah tangga, sehingga ketika diolah itu kan pasti hanya jadi pupuk dan lain sebagainya. Tapi kalau itu masyarakat kota itu akan jadi lebih variatif gitu, misalkan seperti itu. Tapi ini contoh saja ya, barangkali di beberapa kota tertentu atau desa tertentu bisa jadi berbeda. Nah, selanjutnya segmentasi pasar. Nah, kadang-kadang dalam bisnis itu perlu diversifikasi usaha. Jadi produk atau jasanya itu perlu dipilah-pilah. Oh, produk yang A ini untuk segmentasi pasar A, produk B untuk segmentasi pasar B. Nah, perlu dipisah-pisahkan supaya apa? Keberlanjutannya. Jadi kadang kala kan produk A, oh ini nggak laku di sini. Nah, nanti bisa saja itu dilaku di ceruk pasar yang lain, sehingga perlu dipisah-pisahkan pasarnya. Nah, selanjutnya analisis persaingan. Seperti yang kita diskusikan di slide sebelumnya, bahwa kalau kita menggunakan pendekatan bisnis yang sudah ada, model bisnis yang sudah ada, tetapi kita replikasi atau duplikasi, kemudian kita berikan sentuhan, tentu kita akan menghadapi pesaing-pesaing atau kompetitor yang ada di market yang sudah ada, dan tentu mereka jauh lebih lama. Nah, yang dilakukan itu kita tentukan ceruk pasar atau tinjau pesaing di pasar yang sama atau serupa. Nah, kalau serupa atau sama, ya kita coba kita coba develop produk atau jasa kita tuh jangan sampai sama dengan pesaing kita, karena tentu persaingan jadi lebih ketat nanti. Kita cari ceruk pasar lain yang sekiranya tidak terambil oleh produk atau jasa kompetitor kita. Nah, dari situ kita bisa tumbuh. Kalau kita sama-sama bersaing dengan ceruk pasar yang sama, pasti strugglingnya cukup tinggi nanti. Nah, itu kan berdampak pada biaya untuk marketing atau iklannya jauh lebih banyak. Nah, identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing untuk merancang strategi yang membedakan. Sehingga, oh ternyata produk bisnisnya itu tidak terlalu bagus di area masyarakat perkotaan. Nah, kita bisa masuk di situ, kemudian kita rancang strateginya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tes pasar. Produk atau jasa yang sudah ada, kita coba eh, tes pasar atau berikan pada konsumen. Kemudian, nah ini tujuannya bukan untuk laku ya teman-teman di awal ini, untuk pada tahap tes pasar ini. Tapi adalah untuk menguji coba dan menerima umpan balik dari pasar. Apakah mereka ada masukan atau enggak terkait produk atau jasa kita. Sekali lagi, di tahap uji pasar ini atau tes pasar ini, orientasinya bukan untuk bikin produk kita laku sebenarnya, tetapi untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Ini kuncinya. Selanjutnya, nah ini yang paling um, fundamental ya. Jadi ketika kita sudah analisis sebelum-sebelumnya tadi, analisis pasar, tes pasar, dan lain sebagainya, yang selanjutnya adalah penetapan harga. Ini sangat fundamental di titik akhir. Jadi mau dijual berapa sih produk atau jasanya? Ditentukannya berdasarkan apa? Satu, tentu berdasarkan um, ceruk pasar kita. Kalau sasaran kita adalah masyarakat menengah ke bawah, tentu harganya tidak bisa tinggi gitu. Nah, yang kedua berdasarkan uh, pesaing.
kira-kira dengan produk yang sejenis atau mirip-mirip pesaing kita jualnya berapa gitu. Dan yang ketiga adalah persepsi konsumen atau dari feedback ketika kita tes pasar, itu perlu dimasukkan kira-kira mau membeli produk ini di harga berapa gitu. Nah, itu 3 hal tadi ya, ceruk pasar, harga pesaing, dan persepsi dari konsumen yang lain. Yang terakhir tentu strategi marketing, bisa iklan. Nah, bentuk iklannya atau bentuk dari marketingnya bergantung pada sasarannya. Kalau sasarannya adalah Gen Z, anak-anak muda, millennials, tentu marketingnya nggak perlu pakai brosur, nggak perlu pakai baliho yang gede-gede, tetapi pakai ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya. Produk iklan yang diberikan di dunia digital. Tetapi kalau sasarannya adalah masyarakat boomers atau generasi X atau yang usianya jauh lebih tinggi, tentu baliho, brosur itu bisa jadi lebih efektif barangkali. Atau kalau masyarakatnya sasarannya adalah masyarakat di pedesaan, brosur, pamflet itu pasti jauh lebih optimal daripada strategi marketing secara digital. Nah, ini tentu disesuaikan dengan ceruk pasar atau sasaran yang akan teman-teman apa namanya salurkan produk atau jasanya ini. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan materi hari ini, bisa teman-teman apa namanya gunakan untuk merancang bagaimana produk atau jasanya teman-teman itu bisa diterima di pasar atau sasaran market teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.